hitam. Terus Tuhan kamu yang disalib dalam keadaan bigil itu gimana? Itu bukan Tuhan, itu Yesus yang disalib. Oh, jadi yang disalib itu bukan Tuhan. Lahir anaknya tidak menyusui anaknya. Seorang bayi bisa tidak menyusui ibunya. Sekarang begini, tunjukkan datanya bahwa Yesus itu tidak menyusui dari ibunya. Kan memang nggak tertulis di situ bahwa di. Kalau memang orang yang ngomong itu dia tidak sesuai dengan kenyataan, kenapa dicantumkan di dalam Bible Anda? Kan memang wajar pendapat manusia seperti itu. Berarti Bible kamu ini menceritakan yang tidak pasti. Tanya waktu dia dilahirkan dia sudah makan dibuat mamanya. Di mana? Mulut kau itu Nora udah terlampau. Diam dulu. Di mana datanya? Tunjukkan sama saya. Diam dulu. Baru makan tai kau ya Nora ya. Dengar dulu ya. Tai napasmu anjing. Dengar dulu. Dan kan anak Itu saudara kamu loh. Ini pemersatu saudara kamu, ajaran kasih. Ini ajaran kasih nih. Nora, Ajaran kasih. Nora. Dengar. Seranjingnya kau. Kau tenangkan dulu itu roh kudusnya temanmu itu Dika. Naik-naik, lonjotan. Dengar dulu. Ya, Kau ingat dulu kasus Ahok dulu yang dijolimi. Semua Ahok yang menjolimi dijolimi, tumpang si karena dia Ahok mengaku suka pada pelintir-pelintir Yesus. ayat. Tahu kau? Sok kali dia. Tahu kau itu? Ingat kasus kayak Ahok Dijolimi mengaku apa pada dia? Yesus. Dijolimi apa dia? Semua yang menjolimi Dijolimi dia apa? masuk Dijolimi penjara dan apa dia? polis. Tahu kau? Dijolimi apa kau? Weh, pemersatu Alah. BAN GSAT, pemersatu BAN GSAT. Ini kurang T-nya. Harusnya pemersatu BAN GSAT. Mulutmu itu udah busuk itu mulutmu. Ya silakan Dika, di mana tunjukkan datanya bahwa Yesus dilahirkan itu maka. Pasar anjingnya kau. saudaraku diam dulu ya. Ini dengarkan dulu ya. Ketawa lagi. Kan orang bisa menjelaskan. Lu munculnya ketawa itu. Iya, di mana datanya? Buka. Di dalam otaknya itu. Oke gini. Anak kakakku ya udah saya ceritakan. Itu tujuannya itu Siapa perlu anak kakakmu? Emang kakakmu melahirkan Yesus? Tidak perlu juga harus ada menyusui ke ibunya. Kakakmu melahirkan? Iya, kan? Kakakmu melahirkan Yesus? Kamu fokus, melahirkan Yesus? Anak kakakku, jadi kakakmu yang melahirkan? menyusui ke ibunya. Jadi pertanyaanmu, kamu kan fokus Yesus menyusui ke ibunya. Begini loh, saya aku minta. gambarkan aja Nora. Saya minta datanya. Dika, kamu pahami konteks yang saya tanya. Nora. Sabar kalian dulu. Kalian ini penyembah apa sebenarnya? Nggak sabar kalian. Saya sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Milo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabar dulu. Iya, ini bagaimana ini roh-roh apa ini? Pagi-pagi kok sudah seperti apa ya kan? Harusnya satu-satu dong. Begini, Dika tadi mengatakan ada tercatat sebenarnya di dalam surat Lukas tadi bahwa pada waktu Yesus dilahirkan dia itu menyusui dari mamanya. Berarti pada waktu dia lahir yang dikuasai Yesus pada waktu bayi adalah puting mamanya. Karena apa? Seorang bayi kalau mau hidup, mau tumbuh besar, dia harus menyusui dari ibunya. Gitu loh. Sekarang aku mau tanya. Kalau begini, kalau secara diam dulu kalian. Saya menjelaskan. Saya juga seorang ibu yang melahirkan. Saya melahirkan anak. Jadi kalau ini kesurupan Bani Kunayon. Jangan Diamlah kau. Kau jangan bilang mau lubang hujan. Itu lubang yang mengeluarkan Yesus. babinya kau Nora babi. Iya, karena apa? Kita perlu Babinya kau Nora babi. cium farjah itu apa? Farjah itu. Kau itu Keserangan farjah kau, Nora. cium sama Allah. Kau Kita belajar kau itu. Bicara itu Kayak yang gini, orang kayak Nora ini nggak usah dikerasi, nanti tambah keras dia. kau itu. Biarin Walaupun dia dia keras usah di situ, dikerasi. kita juga keras. Aman-aman aja. Kalian keraskan aja pidong kalian di sini. Tapi kalian salurkannya sama istri kalian. Kalau nggak ada istri kalian sama wanita pesundal ya. Iya, sekarang aku masih dia bisa baca. Kau kan janda kau, tak ada suamimu. Makanya tinggalkan suamimu kau. Kenapa kok jadi kau yang urus? Oh, lakiku ninggalkan aku kan karena suka sama kau. Kasihan. Kenapa kalian? Kau yang kuliah ya? Hah? Nora, Kuliah di rupanya makanya tinggalkan laki. saudaraku, mending buka matamu daripada buka matamu itu ditutup Buka sama apa? batu hitam. Terus Tuhan kamu yang disalib dalam keadaan bigil itu gimana? Itu bukan Tuhan, itu Yesus yang disalib. Oh, jadi yang disalib itu bukan Tuhan.
dunia itu ada kemanusiaan, bro. Bodoh. Itu yang disalib dan ditikam itu adalah Tahu kemanusiaan. anjing itu. Keilahiannya nggak Manusia pernah hilang. ditikam weh. Keilahiannya nggak pernah hilang. Oke, Keilahiannya Zalken, nggak pernah oke, saya hilang. tanya Tahu, dulu sama mati, kau Zalken. mati, Oke. Zalken, saya tanya, oke, saya tanya, Yesus itu pencipta. Kau nggak berapa lama mati Ya, lah memang. sebentar lah. Oke, Akibat Yesus pertemuan pencipta itu. memang. Kebusukan mulutmu itu tak berapa lama matinya kau bentar lagi. Iya, tadi kan dia nantang kan, dia yang nantang sendiri. Aku tanya Zalken, Yesus itu berapa lama pencipta lagi apa sama bukan? dengan siapa itu? Habis itu begini, kita dua arah. Mulai kau bentar Ya. lagi. Iya, mau. Iya, saya tanya Dua dulu. arah. Ini suara Mau. kamu yang di atas kamu Ya. ini, kenapa saya tidak turunkan? Inilah sebenarnya Tengok aja lah, ajaran bentar kasih. lagi ajalmu sudah datang Itulah. gitu. Kau udah terlampau Enggak, menghujat ini. tadi. Di mana kekuasaan Tuhan Yesus Dua kau bilang arah. tadi? Boleh nggak kita dua arah? Boleh nggak kita dua arah? Hei, yang Boleh, muslim kita di dua sini cuma satu loh Bang Milo dengan saya. Tapi kalian tiga di sini Bang loh Milo, Bang semua Milo. ngomong. Enggak, gini loh. Mbak. Bang Milo tuh nggak mau diskusi Boleh sama nggak kita kau. dua arah? Bang Kita Milo saya diskusi dua jadikan arah, boleh apa nggak? ya? Ayo. Iya, saya tanya dulu. Boleh nggak? Saya tanya Dua dong arah, yang dua digantung arah. itu siapa? Enggak, sepakat dulu. Oke, yang digantung. Sepakat dulu. Iya, saya bilang yang Sepakat, digantung sepakat. itu Dua arah siapa? boleh nggak? Dua arah boleh nggak? Kok pula? Dua Jadi arah kamu boleh kamu nggak? di sini mau diskusi atau mau Dua jadi arah apa? boleh Kau? nggak? Anjing Iya, kau. diskusi dua arah, diskusi dua arah. Ayo. Tak mau ajak Saya baik bilang Yesus, iya, Yesus, tapi saya kan mau nanya Ayo, atas dua statement arah. kamu. Mau nggak? Kau nyono babi. Mau nggak? Dua arah, mau nggak? Diskusi baik sama Jangan kau, hanya nggak bahas ngerti satu. apa kau. Ayo kita diskusi dua Gak arah. ngerti Ayo. kau apa anjing. Tak ada diskusi-diskusi samamu. Kau perlu dihujatnya kau. Makanya buat komen kayak gini kau ingin dihujat Biar kau. sudah teman-teman, diam, jangan marah, saudara. Saya menanggapi Aku kan yang bilang, Nora ya. Saya gini menanggapi kan, Nora. Dika diem. Aku kan udah bilang kita diskusi dua arah, bahas dia punya juga, boleh nggak? Nggak usah Oke, bahas. sekarang gini, saya mau bertanya. Nggak ngerti apa-apa itu. Aku aja nggak perlu Mana ngerti bahas apa-apa ini itu. Al-Quran. Kau nyuruh menghujat itu. Nanti Kurios Theos itu aja bilangnya itu nanti. Kurios Korintus itu aja bilangnya itu. Itu aja. Ini ada di Paling ruangan ketawa itu. Al-Quran. Tahu itu sih bilang Ada itu. ustadznya. Selamat siang ya, aku Anjing dia. turun. Ya, Oke. salam ya. Oke, saya tanggapi mengenai Nora tadi ya. Gini kan, kalau seseorang kalau Belum perhatikan terus live-nya ini. gitu kan, Kan ada yang pasti ngerti apa-apa dibilangnya ini janjing ini. Nora. Itu tujuannya itu yang menghujat itu si babi itu. Diam dulu lah, aduh Tuhan. Kalau orang Itu melihat saudara sesuatu seiman baru, kamu loh. Ya dengar dulu. Hai, pemersatu. Tujuannya kan untuk membuka lagu ini. Kalau isu tamu tak ada. Dongolnya kan dongol, tahu kan dongol. Nah, seperti aku melihat kamu Nora kan, kalau misalnya kalau kamu baik, pasti aku bilang gini, berbahagialah orang tua yang menyusuimu Nora, gitu kan. Walaupun saya tidak tahu bahwa ibumu pernah menyusuimu. Nah, begitu juga Yesus. Kan di situ perempuan yang menyatakan itu, berbahagialah orang yang mengandung dan menyusui engkau, walaupun perempuan itu tidak melihat secara langsung bahwa Maria pernah menyusui Yesus. Oke, buktinya seorang bayi pun bisa tidak menyusui ibunya. Contohnya anak kakakku, lahir anaknya tidak menyusui Oke, anaknya. seorang bayi Tidak bisa tidak anaknya menyusui karena ibunya. dia ada Sekarang dulu. begini, tunjukkan datanya bahwa Yesus itu tidak menyusui dari ibunya. Kan memang nggak tertulis di situ bahwa dikatakan Bunda Maria bahwa dia Nah, kalau menyusui. nggak tertulis, kenapa kamu bisa mengatakan itu? Lah, daripada mengatakan itu tapi nggak tertulis, yang mana? Yang gimana? Iya, itu memang- Karena itu kan memang ada narasinya suatu dia, kemungkinan bahwa dia Itu memang tidak ada tertulis di dalam dia tidak Alkitab. disusui. Maksudnya Buktinya kakakku aja lahir anaknya tidak menyusui Sebentar anaknya. dulu, Karena Bang Milo apa? mau ngomong. Sebentar Karena dulu. susunya tidak keluar. Sebentar dulu. Dika, sebentar dulu. Silakan Bang Milo. kalau begitu ya bang, nggak ada tertulis. Jadi abang asumsi aja ya bang. Lah kalau memang tidak tertulis ya nggak usah dikatakan. Kan memang dalam teologi ya Kristen, Bunda Maria itu tetap merawan sebelum dan sesudah. Bentar ya, ada orangnya. Bentar ya. Mungkin saya tambah sedikit ya. Oke, silakan. Itu belum tentu tidak ada. Sebagai contoh, tidak ada tertulis di dalam Bible bahawa selepas melepaskan hajat, Yesus itu cebok contohnya. Adakah bermakna dia tidak cebok? Ya tidak. Tentu kita yakin sebagai utusan Allah, mestilah Yesus membersihkan dirinya. Kalau dia lepas dia buang najis, mesti dia cebok. Tapi kalau tidak ada tertulis, tidak bermakna dia tidak cebok. Seperti kalau tidak ada tertulis dia menyusu, secara logik akal manusia yang sehat, tentu sekali dia menyusu. Kecuali dibuktikan sebaliknya, ada kata kenyataan, oh, ya, ada tertulis dia tidak menyusu, maka itu jelas. Tetapi kalau tidak ada tertulis, kita tak boleh pandai-pandai.
Sebab secara normalnya, secara generalnya, semua bayi itu menyusu. Secara normalnya, secara generalnya, semua orang yang berakal, yang mempunyai fikiran yang waras, kalau lepas berak, mesti cebok, membersihkan diri. Kalau tidak, nanti busuk bertahi. Okey, itu pandangan saya. Okey. Kan kenapa kemungkinan itu yang saya katakan, karena kan dalam kehidupan sehari-hari kita pun ada juga seorang wanita yang tidak menyusui anaknya. Karena Betul. apa? Karena sebab satu, Dengar Dika, dengarkan saya ngomong. Saya seorang ibu juga. Saya anak 4 saya ini tidak menyusui langsung dari saya. Terus apa yang saya kasihkan? Itulah gunanya susu formula. Iya, susu formula. Tepat. Sekarang begini. Contohnya kan bahwa ada Gak suatu perlu bayi. contohnya. Gak perlu contohnya. Oke, kayak Gak gini perlu lah. contohnya, itu hanya kau yang melihat. Saya tidak melihat kakak kau melahirkannya bagaimana. Biar kamu pahami. Ya biar di kau mana? pahami. Tidak, kamu melihat kakak kau sementara saya juga seorang ibu loh. Diam dulu. Lucu kali kau. Kau mau menyamakan kelahiran Yesus dengan kakak kau. Ini kemana otak kau? Diam dulu kau, diam. Contohnya aku melihat kau gitu kan, berbahagialah orang yang menyusui dan mengandung engkau, Nora. Belum berarti bukan berarti aku pernah melihat kau. Kalau memang orang yang ngomong, tunggu dulu. Kalau memang orang yang ngomong itu dia tidak sesuai dengan kenyataan, kenapa dicantumkan di dalam Bible Anda? Kan memang wajar pendapat manusia seperti Berarti itu. Bible kamu ini menceritakan yang tidak pasti. Begitu aja simpel Dika. Begini. Diam dulu kau. Diam. Saya bacakan begini. Itulah Saya namanya bacakan. Alkitab mengatakan apa yang Diam dikatakan dulu orang kau. sebenarnya. Diam dulu kau. Kau diam. Saya bacakan ya. Oh lucu kau. Tertulis di dalam Bible kau bantah. Tidak tertulis kau terima. Ini otak kemana ini? Itu kan perkataan orang, bukan perkataan Bunda Maria. Gimana ya? Diam dulu. Gini ya Nora. Ketika Namanya ini berikutnya, ada diam dulu Zalken. Saya lagi ngomong Zalken. Aduh, saya lagi ngomong. Kau yang diam, kau di room saya, bukan saya di room kau. Kau diam, saya mau bacakan ini. Terus. Kamu Loh, ngerocos terus. jadi kenapa kau pula yang menguasai saya punya room? Ya memang kamu kan? tidak mau kasih kesempatan, tidak mau kasih kesempatan Ngapain saya orang kasih lain jelas. bukannya kamu tadi bilang mau turun? Oke, saya tunggu kau turun, nggak turun-turun juga kau. Lucu kali kau. Karena kamu ngerocos terus. Diam dulu, saya mau baca ini Bible kamu. Karena dari tadi Dika Oke, tuh baca, lucu. baca sudah. Ini perikopnya siapa yang berbahagia? Ini perikop loh, siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Ini Yesus sendiri yang apa? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Pertanyaan saya, berbahagialah ibu yang telah yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini perkataan ini benar apa enggak? Iya, perkataan itu. Benar apa enggak? Jangan dulu kamu beralasan yang lain. Ini benar apa enggak? Ya benar, memang itu diucapkan perempuan Kalau itu. benar ya Gimana? udah, berarti Yesus menyusui, fix. Gini loh, benar, memang itu yang dikatakan perempuan itu, bukan dikatakan Maria. Kalau memang itu tidak benar, kenapa mesti dimasukkan di dalam kitab suci Anda? Begini Kan Bu. Alah banyak bincong kalian tuh. Orang juga. Begini Bu. Tuhan itu menyusui kenapa? Apa yang dikatakan Lah kalian orang. kepanasan. Oke, sekarang saya tanya deh. Yesus itu pencipta apa bukan sih sebenarnya? Pencipta, Jangan Terus lari-lari. yang Bu. digantung di kayu salib itu pencipta apa bukan? pencipta. Berarti pencipta kau mati. Gini Nora ya. Yesus itu, aku terangkan sama kau ya. Tidak, nggak usah. Yesus itu pencipta. Iya, Iya. pencipta. Terus yang digantung di kayu salib itu pencipta. Iya. Apakah ada seorang pencipta itu bisa mati? Iya, dia dulu Nora. Gini ya. Kalau besi kamu panaskan itu kan jadi merah kan. Ketika kamu pukul, apinya kan nggak bengkok kan, tapi besinya yang bengkok kan. Gitu juga Yesus. Paham enggak? Dia pencipta enggak? Pencipta. Terus yang digantung di kayu salib itu adalah pencipta. Pencipta. Jadi pencipta itu bisa mati.
Tuhan Yesus itu mati dalam keadaan manusia, sama seperti Saya nggak tanya dia pencipta. Terus yang digantung siapa? Pencipta. Pencipta bisa mati. Nggak mau jujur. Pencipta mati dalam keadaannya sebagai manusia, Nora. Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Di mana datanya? Akulah anak manusia, akulah anak Allah. Ketika dia dilahirkan, dia manusia apa Tuhan? Sebentar. Yang dilahirkan sebentar. Nora. Apakah manusia? Ketika Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Maria melahirkan, menampakkan Allah itu. Saya tanya yang dilahirkan manusia apa Tuhan? Kedua-duanya, kodrat manusianya dan kodrat Allahnya ditampakkan. Di mana datanya yang dilahirkan Maria itu adalah dua-duanya? Contohnya di Lukas ya. Malaikat berkata. Contohnya di Lukas. Oke ya. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu bukan kemanusiaannya aja, tapi kealahannya ke dunia. Di mana datanya Maria mengetahui yang dilahirkan dia itu adalah Allah? Oke. Oh, mana ini? Tunggu ya. Oke, sapa dulu Jingga. Jingga, selamat siang Jingga. Halo Jingga. Jingga. Aduh. Oke, ini Sebentar dulu. Nora. Oke, Ini sebentar ya. dulu. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya kan, Itu aku baca malaikat ya. berkata kepada siapa? Oke. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada Mereka itu gembala-gembala siapa? ya. Gembala. Gembala-gembala. Jadi kepada Jangan Maria takut. bagaimana? Saya bertanya kepada dulu. Maria, bukan kepada gembala. Gembala saya tidak perlu. Kepada Maria. Dengar dulu, ini kan konsepnya. Kamu baca Lukas 1 nomor 31. Coba kamu baca. Dengar dulu. Lukas 1 nomor 31. Itu malaikat Gabriel kepada Maria. Ini kepada malaikat kepada gembala-gembala. Ini kan diberitahu. Emang gembala yang melahirkan Maria? Enggak melahirkan Yesus. Udah Lukas 1 nomor 31. Gimana sih? Coba Lukas 1:31. Ayo baca. Dengar ya. Lukas 2 ayat 10. Saya baca ya. Lukas Lalu kata 1:31. malaikat itu Baca kepada dulu. Mereka, jangan Mereka itu takut, siapa? sebab sesungguhnya aku Mereka itu siapa? memberitakan kepadamu Mereka itu kesukaan siapa? besar untuk seluruh bangsa. Hari Mereka ini itu telah siapa? lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti Oke, Kristus saya Tuhan. terima. Sekarang Lukas 1:31 bacakan. Lukas 1 ayat 31. Oke. Ya. Mana nih? Oke. Aduh, yang baru masuk tolong aduh. Mulai dari 26. Dari 26. Oke. Dari 26. Dari 26. Oke. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih di karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, di situ Dia ada akan- nggak dikatakan Tuhan? Apanya? Apanya? Di situ ada dikatakan Kita Tuhan masih nggak oleh lanjut. malaikat? Kita masih lanjut. Lanjutlah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Oke. Anak Allah pasti Allah, anak manusia pasti manusia, anak singa pasti Oke. manusia. Oke? Bacakan. Oke kan? Baca terus. Oke. Kan sudah klop kan? Anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Bayangkan, kerajaan tidak akan bersudahan, kekal. Emang raja apa yang dipimpinnya? Kerajaan Israel, Negara. kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Israel. Bu Nora, Oke. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam. Sudah kan? Iya. Agama kau apa bro? Bang Dika? Saya Kristen. Kristen bang, jangan dulu. Iya biarin aku enggak. Biarin aku ini kayak apa namanya Bu Nora. Biarin aku yang berdiskusi sama dia. Dia kan yang lebih tua kan. Aku mau nanya Bang Dika. Kan kau Kristen. Iya. Yesus kayak manusia kan? Enggak, jangan dulu lari ke situ. Enggak apa-apa Bu. Langsung pada intinya enggak usah dimutar-mutar. Oi, kalau kayak manusia itu monyet. Kalau kayak monyet baru sini ya. Begini loh. Ini kan saya
Sebentar ya, agak ini lagi ajan ya, nggak kedengaran. Bukan ajan bang, azan. Iya azan. Nah, kalian dulu ngomong ya, soalnya nggak kedengaran suara kalian. Oke ya. Jangan sebenarnya dilarikan dulu deh, ya. Minta tolong saya. Makanya saya kenapa ya tidak mau menaikkan banyak Muslim itu seperti inilah, gitu loh. Jadi nggak enak kan? Mungkin diletakkan temanya nih, Nora. Diletakkan tajuk supaya nanti semuanya Saya fokus sudah ke tajuk. ada tema saya, Yesus tidak ada kuasa. Nggak kelihatan ya? Nah, nggak kelihatan, tidak ada di sini. Mungkin Memang nggak jaringan tahu. di sini jelek, lagi jelek Bang Milo. Sebentar, saya refresh dulu, saya refresh. Kelihatan kok itu, kelihatan kok. Kelihatan Yesus Kelihatan kok tidak itu bu. berkuasa. Ada kok itu. Wah, dia yang nampak, dia yang tak nampak. Saya tak nampak. Yesus tidak ada kuasa. Mana tuh Bang Dika? Kau debat sama aku bro. Kalau kau menang, aku masuk Kristen. Waduh, Jangan gitu, Bang. Begini Bang, beginilah ini yang saya nggak suka ya. Dari pihak Muslim lah. Saya di sini host, saya ngangkat semua Kristen karena saya mau diskusi, gitu loh. Kalau saya mau mengangkat narasi dari pihak Islam, saya akan naikkan orang yang udah biasa berdiskusi. Saya akan mengangkat tema anak-anak Allah. Dia mengatakan anak Allah itu berarti Allah, gitu loh. Saya suka ini. Saya kejar dulu di bagian situ dong. Biar jangan orang Kristen ini berasumsi bahwa anak Allah itu pasti Allah. Dia lupa, gitu loh. Katanya anak singa pasti singa. Iya, dia lupa di dalam Kejadian 6 loh Bang Milo. Kejadian 6, tunggu dulu dia ada dulu. Dia bilang anak Allah itu pasti Allah. Nah, anak Allah ini ada berapa? Itu yang mau saya kaji juga. Iya, kalau IR masuk dengan tema lain jadi blunder loh, maaf. Makanya saya kenapa tidak naikkan yang Islam? Karena memang saya yang mau berdiskusi. Kecuali kalau saya sudah naikkan beberapa Muslim, saya di situ pasti akan mute. Di mana Dika? Halo Dika. Ayo kita kaji anak Allah ini siapa? Dika sudah selesai azannya. Yang di bawah tolong tap-tap layar ya. Yang di bawah tolong tap-tap. Yang baru masuk tolong langsung di mute karena noise. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Muslim Bang. Iya Bunda, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Sampaikan cuma umat Kristen. Inilah bertobatlah sebelum ajal kamu menjemput begitu. Karena coba umat Kristen baca surat Maryam ayat 31 sampai 32. Cuma itu saja anakku Bunda. Karena kita sebagai umat Muslim sayang sama umat Kristen karena dia bukan menyembah Tuhan, dia menyembah manusia dan manusia terkutuk. Begitu. Makanya kita sebagai umat Muslim kadang kadang menyelantusi dia karena dia salah gitu. Dia menyembah nama Tuhan Islam, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, jadi bingung begitu. Itu saya Bunda perkataan sama Bunda. Iya. Maka ya. Oke. Makasih ya, Dek ya. Ya, sama-sama Kakak ya. Ya, Dek ya. Ya. Ya, Roji. Ini Roji apa ini siapa nih? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Muslim Bang. Katolik. Kalau Katolik ngapain ucapkan salam? Nggak boleh. Nggak bisa Bang.
Kalau Anda mengucapkan salam di luar sana, pasti Anda akan dikira orang Muslim. Kok teman saya orang Muslim semua? Iya. Tapi kalau coba Anda mengucapkan salam di kota lain yang Anda tidak kenal, Assalamualaikum kepada orang, misalnya orang yang pakai peci, pasti dia akan jawab Waalaikumsalam, padahal Anda seorang Kristen. Jadi tolong jangan melakukan penipuan, karena kami Islam ini